Film ini bergenre drama sejarah, film yang diangkat dari kisah nyata. Tokoh dari seorang filosof yang hidup di Agora, suatu daratan di Roma yang dihuni dua agama terkemuka, yaitu Kristen dan Pagan. Meskipun film ini kental akan ilmu pengetahuan, namun dalam pembuatannya, film ini lebih difokuskan untuk tujuan hiburan, bukan edukasi. Walau bagaimanapun, banyak hal dalam sepanjang film ini yang dapat diambil dan dijadikan pelajaran. Namun ini hanya konten review yang mana detail bagian-bagian terpenting film ini mungkin tidak tersampaikan di sini. Untuk itu, demi pengalaman menonton yang lebih baik, silahkan tonton filmnya secara utuh terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja review filmnya. Move neither up nor down. Stars fall from the sky. Heavens, the star circle. Di Alexandria pada tahun 391 sebelum Masehi. Alexandria adalah wilayah di bawah kekuasaan Kaisar Theodosius I, kota yang di masa lalu berhasil ditaklukkan Sang Alexander Agung dalam penaklukan kerajaan Persia. Alexander sendiri yang berinisiatif menjadikan kota Alexandria sebagai kota pendidikan yang dikenal karena dahulu dihuni oleh para pelajar dan anak murid dari filsuf terkenal seperti Aristoteles. Mikir perempuan yang dipercaya pandai dalam berbagai bidang keilmuan seperti fisika, matematika, Helenistik, filsuf wanita, dan astronomi. Hipatia adalah anak dari seorang ilmu matematikawan yang sangat dihormati bernama Theon. Hipatia adalah guru, dan ketika dia sedang mengajar di dalam kelas, dia membiarkan sapu tangannya melayang di udara hingga jatuh ke lantai. Hipatia menjelaskan soal hukum fisika, yakni tentang berat suatu benda, dan ada sesuatu dari dalam perut bumi yang menjadi pusat magnet. Di sana ada seorang budak yang bertugas untuk memastikan seluruh kebutuhan Hipatia terpenuhi dan terlayani. Dia seorang pemuda yang bernama Davos. Di antara murid Hipatia, ada dua yang sangat menonjol karena dianggap pintar. Mereka adalah Horstes dan Sinesius. Setelah kelas selesai, Hipatia bertemu ayahnya dan berjalan bersama. Hipatia membahas soal seorang muridnya yang jatuh cinta pada dirinya. Namun di sini kita diperkenalkan oleh sesosok Hipatia yang lebih fokus akan ilmu pengetahuan daripada percintaan. Saking terobsesinya akan ilmu pengetahuan, dia sama sekali tidak berniat untuk merespon banyak cinta yang datang kepadanya. Di pusat kota, terjadi debat agama antara Kristen dan Pagan. Kala itu perdebatan agama adalah hal wajar, karena memang oleh kekaisaran dua agama besar itu diakui secara politik. Paganisme lebih umum dianut oleh para bangsawan dan pejabat, sementara Kristen oleh rakyat biasa. Seorang juru bicara dari Kristen mengejek agama paganisme yang dianggap menyembah patung dan berhala. Dia bahkan ingin bertarung kepada mereka bahwa dia akan berjalan di atas api untuk membuktikan bahwa agama Kristen lebih kuat dan nyata. Akhirnya dia benar berjalan di atas. Setelah itu dia meminta juru bicara paganisme melakukan hal yang sama. Namun karena ketakutan, kaum paganisme menolak, hingga dia dipaksa masuk yang mengakibatkan dirinya terbakar. Kejadian itu membuat paganisme ternodai, sementara kaum Kristen merasa menang. Theon, yaitu ayah Hipatia, menyaksikan itu dan sempat menasehati agar melupakan perdebatan, namun mabuk agama terlanjur melanda mereka. Theon pun pulang ke rumahnya, hingga dia menemukan tanda salib dan curiga jika bahwa di antara warganya ada yang beragama Kristen. Theon pun menginterogasi dan menemukan dua orang yang mengaku beragama Kristen. Karena kebenciannya pada Kristen, dia menghukum cambuk dua orang tersebut yang salah satunya adalah Davos. Hipatia yang iba kepada budaknya akhirnya menemui Davos di ruangannya dan membantunya mengobati lukanya. Di sana Davos sebenarnya sudah lama terpesona akan kecantikan Hipatia,
namun sadar bahwa dirinya hanyalah seorang budak. Saat hendak pergi, Hypatia menyaksikan suatu miniatur planet. Davus ternyata pria yang cerdas dan memiliki semangat belajar, hingga Davus diminta agar mempresentasikan karyanya di depan kelas pada pembelajaran tata surya. Orestes kurang setuju dengan presentasi Davus, namun dia spontan dibantah oleh Synesius, yang mana perdebatan itu menggiring pada perdebatan agama pada mereka. Disitulah sang guru Hypatia menenangkan siswa dan menasehatinya bahwa kalian semua adalah saudara, bahwa meskipun banyak perbedaan di antara kalian, tapi masih lebih banyak alasan untuk saling bersaudara. Kata-kata yang kelak akan terus dikenang murid-muridnya, dan kata-kata itulah yang menjadikannya guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Dia adalah Amos, pria penyebar agama Kristen yang berceramah di hadapan orang banyak. Di sana terlihat Davos yang seolah semakin tertarik pada ajaran Kristen dan membuat Amonus memperhatikannya. Davos lalu dituntun menuju ke terowongan yang mana di sana dipenuhi oleh penganut agama Kristen yang bercirikan pakaian didominasi warna hitam. Davos terkejut menyaksikan bahwa ternyata banyak sekali penganut agama Kristen. Tak lama kemudian, seseorang berlari menghadap Hypatia. Ternyata ketegangan antara para penganut agama yang semakin saling membenci seolah semakin membesar. Para bangsawan dan orang-orang di istana lantas bergabung memenuhi satu lapangan, di mana seorang penganut agama paganisme yang dituakan berceramah. Dia mendoktrin semua orang dan menyampaikan ujaran-ujaran kebencian kepada agama Kristen. Pimpinan kaum pagan menyebutkan bahwa di luar sana roh Kristen sedang menghina dan mengolok-olok Tuhan pagan yang dianggap berhala. Pidato itu terus menyulut emosi pengikut pagan yang lain. Di sana nasihat Hypatia yang ingin perdamaian tidak didengar dan tak berarti lagi. Bahkan Theon sendiri yang meskipun berseberangan pandangan dengan Hypatia, yang notabene adalah anaknya sendiri, harus tunduk atas keinginan bangsawan yang lebih dekat kepada istana. Karena Theon adalah kaum pagan, sementara Hypatia lebih ke ateis. Segera kaum pagan melengkapi dirinya masing-masing dengan pedang dan senjata, lalu menuju ke tempat di mana umat Kristen berkumpul. Tepat ketika pemuka agama Kristen mengolok-olok agama pagan, tibalah kaum pagan dan tanpa berpikir panjang membunuh siapa saja yang mereka raih. Namun dari penjuru lain, rombongan Kristen datang sehingga kekacauan tak dapat diuraikan. Jumlah Kristen jauh lebih banyak sehingga kaum pagan berlindung ke dalam bangunan yang disebut Serapeum, yaitu perpustakaan di tengah kota. Kaum pagan aman di dalam bangunan, sementara Kristen memenuhi luar gerbang. Saat itulah tentara Roma datang untuk melerai, mencegah serangan sambil menunggu keputusan Kaisar Roma tentang nasib kedua pihak. Masalahnya adalah dalam murid-murid Hypatia adalah menganut agama Kristen. Di antaranya adalah muridnya yang bernama Synesius. Untungnya Orestes yang dikenal kuat melindungi saudara-saudaranya hingga bangsawan lain tidak berani melawan. Menjelang malam hari, saat semua orang sedang tidur, Synesius yang menyadari dirinya sebagai seorang Kristen akhirnya kabur bersama rekan-rekannya yang lain yang seiman dan meninggalkan Serapeum. Sementara itu sang budak yang bernama Davus memandangi tubuh tuannya. Dia memegangi kaki Hypatia hingga tertidur. Setelah beberapa hari, surat keputusan pun tiba, dan si pembawa kabar dari Roma itu pun membaca titah sang kaisar. Isinya adalah kaum pagan akan dilindungi prajurit Roma. Itu membuat para penganut paganisme kegirangan sampai surat itu dilanjutkan bahwa umat Kristen dipersilahkan memasuki Serapeum dan menghancurkan apa saja yang menurut mereka harus dihancurkan. Sementara itu para paganisme akan dituntun oleh prajurit untuk pergi meninggalkan Serapeum dengan pengawalan. Giliran umat Kristen bersorak. Tak menunggu lama, kaum pagan yang menyadari bahwa mereka harus pergi akhirnya segera membersihkan buku-buku penting dari perpustakaan. Dipimpin Hypatia, murid-muridnya mulai berkemas dan membawa buku-buku sebanyak mungkin. Davos dalam kebimbangan. Di hati kecilnya dia ingin menjadi Kristen, tapi dia adalah budak yang harus taat pada tuannya. Hingga dia memutuskan untuk menghalau para Kristen seorang diri. Namun ketika tiba di gerbang, tak satu pun umat Kristen yang berani melukainya.
karena Davus dianggap sahabat dari Ammonius. Umat Kristen berhasil memenuhi perpustakaan dan membakar buku dan menghancurkan patung-patung. Bertahun-tahun berlalu, banyak penganut pagan yang menjadi Kristen karena memilih agama yang lebih kuat, sementara Hypatia masih lebih sibuk mengurusi ilmu pengetahuan dan mempelajari tentang tata surya. Sementara muridnya sebagian besar sudah mengambil peran di pemerintahan, seperti halnya Orestes yang menjadi pemimpin di Alexandria, sementara Davus menjadi Kristiani. Kristen semakin berjaya di bawah kepemimpinan Uskup Sirio. Dia bahkan membuat peraturan bahwa agama yang diperbolehkan di Alexandria itu hanya Kristen dan Yahudi. Namun pelan-pelan penganut Yahudi juga menjadi semakin banyak, hal yang membuat Kristen di bawah kepemimpinan Sirio merasa terganggu. Hingga suatu hari di hari Sabat, ketika Yahudi sedang berkumpul, Sirio membawa pasukannya untuk melempari para Yahudi dengan batu. Hal itu membuat pemimpin Yahudi melaporkan kejadian itu kepada pemimpin Alexandria, yaitu Orestes. Ketegangan antara Kristen dan Yahudi di ruangan itu kembali memanas. Hingga saat malam tiba, para Kristiani yang sedang istirahat tiba-tiba mendengar kabar kalau gerejanya sedang terbakar. Mereka pun spontan berlarian membawa air demi memadamkan api. Namun ketika semua orang sudah berada dalam gereja, tidak ada api. Namun mereka telah dijebak. Para Yahudi sudah menunggu mereka, dan mereka dihujani batu, dan itu pembalasan Yahudi yang lebih mengerikan. Umat Kristen yang lain merasa geram, hingga amarah uskup tak tertahankan lagi, hingga perang pun diumumkan. Seketika kota menjadi ricuh, jeritan di mana-mana dan kematian. Orestes seakan frustasi dengan konflik yang terjadi. Hypatia menyarankan untuk menangkap Sirio yang dianggap sering menyulut semangat perang. Orestes sebenarnya ingin menangkapnya, tetapi itu berbahaya bagi keselamatan pemerintah karena umat Kristen terlalu banyak dan pasti akan membela Sirio. Satu-satunya pilihan bijak adalah mengusir kaum Yahudi yang tersisa. Siang itu Orestes didatangi seorang pejabat. Dia adalah Synesius, sahabatnya ketika masih sekolah, yang kini adalah pejabat penting di Mesir dan penganut Kristen yang baik. Suatu siang, para pejabat berkumpul di ruang rapat. Kini ketegangan terjadi di tempat mereka, yaitu antara Sirio dan Orestes. Orestes dianggap kurang bijak untuk seorang pemimpin di Alexandria dan tidak menunjukkan ketaatan terhadap Kristen, meski sebenarnya dia juga menganut agama Kristen. Kenyataannya Orestes memang lebih banyak mendengar saran dari Hypatia yang lebih tidak mempercayai Tuhan, yang masih dihormatinya sebagai gurunya. Malam hari, Hypatia dan Orestes bertemu. Hypatia hanya terus membahas soal penelitiannya dalam memahami planet-planet. Dia menceritakan semua isi kepalanya tentang bumi dan matahari. Keesokan harinya, semua orang berkumpul. Sirio berdiri di depan dan membacakan beberapa lembar ayat dari dalam kitab, yang kurang lebih membahas soal derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Para wanita diharuskan menutup kepala ketika keluar rumah. Apa yang disampaikan Sirio nampaknya sangat menyinggung dan menyudutkan Hypatia, yang mana Hypatia memang tidak menutup kepalanya dan terkesan mendominasi bagi beberapa pejabat kota itu, sehingga Sirio di dalam hatinya berniat melenyapkan Hypatia dengan kekuatannya. Mendengar itu, Orestes menentang Sirio, menentang apa yang tertulis dalam kitab suci. Ketika semua orang pejabat Alexandria tertunduk dan mengikrarkan diri untuk setia dan mengimani ayat yang dibacakan, Orestes tetap berdiri. Dia bermaksud melindungi Hypatia hingga dia berlalu. Di luar sana dia mendapatkan amukan rakyat hingga mencederainya. Amarah Ammonius tidak tertahan meski Davus menahan dan berniat melindungi Orestes. Kejadian itu membuat Ammonius dihukum mati atas perintah Orestes. Sementara di kediamannya, Orestes didatangi Synesius untuk mendapat nasihat, yaitu agar mengimani kitab Kristen lebih daripada dia menghargai Hypatia. Mereka lalu sepakat untuk membujuk Hypatia agar ikut memeluk Kristen, karena dengan itu mereka akan aman. Namun Hypatia tidak ingin menganut agama apapun, hal yang membuat Orestes dan Synesius kecewa. Davus, sang mantan budak Hypatia, berlari. Dia bermaksud ingin menculik Hypatia demi menghindarkannya dari amukan Kristen. Meskipun Davus adalah penganut Kristen yang taat, mengagumi dan menghormati Hypatia yang dahulu adalah guru dan tuannya.
namun sudah terlambat. Hypatia sudah tertangkap dan digiring ke gereja. Davos tidak bisa apa-apa. Dia kemudian mempengaruhi kawan-kawan untuk meninggalkan gereja sesaat dengan mengatakan mencari batu sehingga dapat membunuh Hypatia dengan melemparinya. Saat itulah Davos yang sebenarnya mengagumi Hypatia lantas membunuhnya dengan cara yang lebih cepat agar dia tidak merasakan sakit yang panjang. Dan sang jenius itu pun meninggal. Hypatia meninggal dan kematian Hypatia pun menutup film ini. Di bagian akhir diceritakan bahwa Hypatia telah memicu semangat ilmu pengetahuan di Alexandria. Sejak saat itulah Alexandria dianggap sebagai pusat awal mula tumbuhnya ilmu dan pengetahuan. Di tahun-tahun setelahnya, Hypatia dijadikan sebagai kehormatan dan banyak simbol-simbol. Salah satunya adalah simbol perlawanan terhadap agama Katolik. Sejak saat itulah filsafat dianggap sebagai momok yang mengerikan. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review film ini. Semoga dapat menghibur dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam abstraksi dan goodbye.